Fakta-fakta kematian Pradalaki akibat penganiayaan berat yang dilakukan sejumlah senior TNI terus terungkap. Yang terbaru dari kasus penganiayaan yang dialami Pradalaki yaitu, beberapa organ tubuhnya dikabarkan hancur. Informasi yang dihimpun dari Pos Kupang, organ tubuh Pradalaki yang rusak akibat penganiayaan tersebut yaitu, ginjal dan paru-paru. Tentu saja penganiayaan hingga menyebabkan organ tubuh Pradalaki hancur itu sudah tak bisa ditolerir lagi. Selain itu, ada pula kesaksian salah satu pacar prajurit TNI yang mengaku pernah dikirimi foto Pradalaki setelah mengalami penganiayaan. Pengakuan terkait penganiayaan itu diungkapkan kakak Pradalaki, Lusinamo. Lusinamo mengaku, kesaksian menyangkut sang adik Pradalaki itu dikirimkan melalui direct message, DM, Instagram oleh salah seorang pacar prajurit TNI. Pacar prajurit TNI itu bilang bahwa pacarnya pernah mengirim foto yang hanya bisa dilihat sekali. Ia melihat wajah Pradalaki dan kawannya waktu itu dipukul dan sudah berdarah. Namun, saat daftar nama pacarnya tidak ada dalam beberapa catatan 20 pelaku tersebut, ujarnya Sabtu, 9 Agustus 2025. Selain itu, dokter yang menangani Pradalaki menyebut ginjal dan paru-paru prajurit TNI itu hancur. Untuk itu, pasca penganiayaan, Pradalaki harus dilakukan transfusi mencapai 3 kantong. Terkait waktu penganiayaan, disebutkan Pradalaki mendapatkan perlakuan kekerasan selama pergantian piket. Aksi penganiayaan terhadap Pradalaki dan rekannya itu terjadi mulai hari Senin hingga Jumat. Tak hanya penganiayaan, Pradalaki dan rekannya juga disuruh tidur di lantai selama dimasukkan dalam sel tahanan. Richard juga kena, tapi yang saya tahu lebih parah Pradalaki. Saya lihat perutnya ada bekas sepatu dan dugaan saya itu diinjak, ujar Lusinamo. Sang kakak juga mengaku sempat berkomunikasi dengan Pradalaki sebelum koma. Dalam komunikasi itu dia mengaku mengalami penganiayaan dari senior. Senior pikir dia pura-pura tidak mau kerja di dapur, kata Lucy. Kabar masuknya Pradalaki ke rumah sakit diterima keluarga dari pihak rumah sakit yang diminta tolong oleh almarhum untuk menghubungi orang tuanya di Kupang. Lucy mengaku terkejut karena selama hidup bersama keluarga, Pradalaki tidak pernah mengalami sakit parah. Waktu masuk rumah sakit, butuh 3 kantong darah. Selama ini hanya sakit biasa. Saat dengar itu saya langsung perasaan tidak enak, ujar kakak Pradalaki itu. Ia juga menyayangkan sikap atasan Pradalaki yang disebut tidak memberikan informasi jelas kepada keluarga. Dan si itu orang yang paling saya benci, karena tidak kasih tahu kondisi Pradalaki ke kami keluarga, tegas Lucy. Bagi Lucy, kepergian Pradalaki meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebagai kakak, ia merasa menyesal tidak bisa selalu berada di dekat Pradalaki hingga meninggal dunia. Saat ini keluarga berharap pihak berwenang mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dialami Pradalaki hingga menyebabkan kematiannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.